Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel KG Hairi dengan program Sukses PPG 2020 akan berbagi FRUP yang terbaru, di mana soal-soal ini membahas tentang bagaimana kepribadian seorang guru seharusnya. Nah, oleh karena itu, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman guru-guru yang akan mengikuti UP pada tahun 2020 ini. Oke, soal pertama, Andi adalah seorang guru. Ketika Andi mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat berkenaan dengan hal tersebut. Yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Manfaat tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Untuk jawaban ini, seakan-akan pilihan jawabannya itu bisa benar, bisa sesuai dengan kepribadian kita. Tapi kita sebagai seorang guru, kita harus memikirkan yang manakah yang paling tepat dan paling sesuai dengan yang diminta oleh pokok soalnya. Nah, yang ada pada pokok soal adalah berkenaan dengan kita mendapatkan kesempatan tugas belajar, dan itu adalah beasiswa yang perlu kita lakukan untuk kepentingan siswa. Nah, untuk kepentingan siswa yang ada pada soal ini hanya berada pada pilihan A dan B. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Untuk A, tentang bagaimana pelayanan belajar kepada siswa. Untuk B, berkaitan tentang sikap dan keteladanan. Nah, tentu kita mungkin akan berpikir yang manakah yang lebih cocok. Tetapi yang paling utama untuk siswa kita adalah tentu layanan belajar. Tentu untuk kita berharap bahwa siswa juga ikut tekun belajar. Dengan kita ikut belajar, dia bisa melihat kita untuk belajar secara terus menerus. Itu adalah dampak yang selanjutnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, lanjut untuk nomor 2. Andi seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan. Namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada Andi adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru selesai. Nah, tentu kita akan berpikir lagi bahwa setiap yang ada di pilihan jawaban ini adalah sebuah nasihat yang mungkin bisa diberikan kepada anak kita atau siswa seorang Andi ini. Tapi kita harus lebih berfokus lagi apa sih yang diperhatikan dari pokok soal. Nah, di pokok soal membahas tentang prestasi. Jadi tentu kita perlu lebih memperhatikan itu sebagai bagian yang menunjukkan keterkaitan masalah yang akan diberikan. Jadi kita harus lebih memfokuskan pada apa yang dipermasalahkan dan apa yang telah disajikan di soal. Kita tidak bisa memperhatikan variabel yang lain karena itu tidak muncul di dalam soal ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau bersungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti itu. Nah, ini adalah teknik-teknik menjawab soal untuk kepribadian terkait dengan kompetensi guru ini, sehingga kita memang harus jeli membaca permasalahan yang ada, kemudian variabel kata kunci atau kata kunci yang diberikan di dalam soal yang harus kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang paling tepat. Oke. Lanjut untuk nomor 3. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah
A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. B. Mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. C. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu-gugat. D. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. E. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Nah, yang manakah yang perlu kita lakukan ketika mendapati masalah yang seperti ini? Nah, tentu kita sebagai guru memang harus menjaga kewibawaan. Tentu kita juga sangat sulit untuk mengakui, secara biasanya sih kita sebagai guru sulit mengakui kesalahan. Tetapi kondisi yang sebaiknya untuk kita lakukan adalah mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai tersebut sesuai dengan ketentuan soal. Karena setiap soal pun itu kan ada skor dan bobotnya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan ketentuan soal itu. Nah, kenapa kita harus mengakui? Karena ketika kita tidak mengakui kesalahan, maka disitulah sebenarnya kewibawaan kita itu lebih jatuh lagi dibandingkan dengan kita lebih terbuka untuk mengakui itu dan bisa memperbaikinya dengan sesuai ketentuan. Oke, jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 4, masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Benar, ada beberapa jawaban yang harus kita seleksi dan kita sudah yakini bahwa tidak mungkin itu jawabannya, supaya kita lebih meminimalisir yang manakah untuk memilih jawaban yang paling tepat. Contoh yang mungkin bisa kita seleksi adalah D, kemudian E juga ya, kemudian B juga ya. Jadi kalau kita sulit menentukan seperti A atau C, maka yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah A ya, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat sesuai dengan bagaimana kita masyarakat Indonesia menghadapi dampak globalisasi itu. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, semoga bisa memahami ini. Kita lanjut ke nomor 5. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. E. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, ini peran kita sebagai guru kepada siswa. Tentu yang perlu kita ajarkan kepada peserta didik ialah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keserakahan. Mungkin dari situ peserta didik sudah bisa memahami. Nah, terkait dengan yang ada di soal juga, itu sudah ada kata kunci yang perlu disesuaikan dengan pilihan jawaban kita. Berarti jawabannya adalah B. Nah, sekarang ke nomor 6. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah Oke, ini hampir sama dengan soal yang tadi. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan lagi? A. Mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham. B. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. C. Apabila ada siswa yang protes berikutnya ditolak karena soal sudah dibahas di kelas. D. Meminta siswa lainnya untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulangan lembar jawaban. E. Meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Nah, untuk jawaban ini tentu kita melihat tentang apa sih yang harus segera dilakukan begitu. Misalnya untuk C itu, kemudian D juga, E juga, itu tentang apa yang harus dilakukan nanti. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham dan sudah bisa menerima dengan apa yang ada. Oke, lanjut
Pertanyaan yang selanjutnya adalah nomor 7. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa yaitu jawabannya adalah E. Budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Itu adalah beberapa soal yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, yang perlu teman-teman ambil dari video ini adalah bukan tentang soal dan jawabannya, tetapi bagaimana menjawab dan bagaimana menyelesaikan atau memilih jawaban yang paling tepat dari jawaban yang ada. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Ingat ya bahwa soalnya pilihan ganda, berarti jawabannya ada satu yang benar. Tinggal kita memilih dan menganalisis dengan tepat bagaimana cara memilih jawaban itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Nantikan video selanjutnya dan semoga bermanfaat tentu ya. Silahkan dibagi ke teman-teman yang lain dan sukses buat teman-teman guru. Semoga lulus UP, semoga lulus PPG dan bisa mendapatkan sertifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.